yang perlu kita buang pemahaman kayak gitu. Kalau misal sisanya itu bisa menutup lagi satu permukaan ini nggak masalah, kita ketemu jadi 3 lapisan. Nah takutnya sisanya ini cuma sampai di tengah sini, akhirnya yang sini kurang kenyang, yang di sini kenyangnya sampai ibarat perut dia melenger kan. Perut belenger. Belenger itu mungkin ya kekenyangan ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, assalamualaikum lur. Di depan tadi sudah ada sedikit cuplikan video reaction dari teman kita, Mas Kajini Painting. Halo Mas Kajini Painting, salam dari sosial media. Saya mau ketawa lihat video sampean yang reaction late Macodel itu, dan terima kasih banyak telah membantu meluruskan kesesatan ini. Oke, di depan kita ada media tangki yang sudah kita boxy dan sudah kita koreksi, dan mungkin sudah pernah bahas tentang epoxy, seberapa layak epoxy naik ke base. Oke, di sini kita nanti akan base warna hitam solid, dan mungkin kalau yang di video teman kita tadi dia masih jelasin materinya. Nah, di sini kita praktekin. Oke, biar saling sambung menyambung, biar kompak. Ini bukan masalah mendiskriminasi atau menjatuhkan ya, tapi kita meluruskan, karena di video 5 Codel itu dia bilang bahwasanya jika ada proses yang salah mohon diluruskan. Oke, kita luruskan. Yang awalnya bengkok begini kita luruskan. Sebelumnya kita ngopi dulu, dan saya mau siap-siap ambil cat sama kompresornya saya nyalain. Nanti mungkin sedikit berisik, tapi nggak apa-apa. Saya pastikan prosesnya sedetail mungkin, apa ya, ibaratnya mudah dimengerti. Oke, ini saya ngopi dulu. Kopi hitam, ya rasanya kayak kopi. Oke ya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pengecetan, lap dulu. Nah, untuk pengecetan nanti kita dibantu Meiji F55. Kita kan kemarin coba cek untuk coba kita pakai nge-clear. Nah, di sini kita pakai nge-base. Nanti seberapa daya tutupnya si Meiji ini sama, tapi tergantung catnya juga ya. Kalau catnya daya tutupnya kurang ya tetap aja, tapi kita nanti coba jelasin. Oke, nanti di area yang lekuan ini mungkin kita akan agak ambil ke dalam supaya pas kita apa ya namanya mainkan buangan di situ. Apabila kita lalai, dia di area sini sudah tercover duluan, jadi nggak ada istilah tipis atau kering. Nanti kita dahulukan di bagian pinggir, di bagian coakan-coakan ini kita dahulukan, baru kita mainkan tekniknya. Ini sekali lagi lupakan kata-kata one visit ya. Ini kita ngebase bukan nge-clear. Jadi kita ubah kata-katanya, gimana caranya kita ngecat itu rapi. Sip, bisa dimengerti? Lanjut. Oke lur, kita sudah siap ya untuk yang pertama kali kita akan tembak di bagian area pinggir dulu. Untuk spray gun saya pakai Meiji F55. Nah, untuk anginnya nggak fokus ya. Nah, 2 bar. Untuk setelan saya buka full semua ya, dari pattern, dari trigger saya buka full. Angin 2 bar. Oke lur, kita tatain dulu posisi angle kamera supaya terekam jelas untuk aktivitas kita selama pengecetan ya. Oke, di bagian-bagian coak-coakan atau pinggiran-pinggiran usahakan kita dahulukan, karena di sini bisa tidak menutup kemungkinan itu ketinggalan ya. Jadi kita dahulukan, selesaikan dulu, lalu kita lanjut ke pengaplikasian. Oke, untuk
cara pengambilan di bagian tepi itu misalnya pattern lebar 15 atau pattern lebar 12, ambil di tengah-tengahnya 5%, 5%, 50%, 50% maksudnya. Jadi jangan ditepikan ya lur ya. Nah, supaya dapat hasil yang maksimal di bagian pinggir. Oke, dulur-dulur bisa lihat sendiri di bagian lengkungan depan sama belakang yang kemungkinan bisa sulit kita jangkau pas waktu kita pengaplikasian. Itu biasanya teman-teman atau narik spray gunnya itu lurus, jadi nggak bisa ngikutin media yang lengkung itu. Nah, di situ sudah tercover terlebih dahulu, jadi tidak ada kemungkinan cat itu kering. Nah, oke, di sini kita mulai dari titik A menuju ke titik B, dan bisa dilihat sendiri untuk overlap dari baris per barisnya saya usahakan rapi ya, nggak loncat gitu ya. Jadi misalnya pattern 100%, di situ kita sisakan 30% untuk per lapisnya. Nah, gitu ya lur ya. Jangan dipaskan, misalnya 100% kita loncat di press 100% itu rawan sekali belang. Karena di sini Meiji tidak kasih pattern yang cukup lebar loh. Jadi kita usahakan rapi. Sebenarnya ini suatu tantangan jika kita mainkan spray gun yang tidak memiliki pattern yang cukup lebar seperti yang rakyat sebelah bangga-banggakan. Jadi di sini kita cukup dites imajinasi dan insting untuk mendapatkan cat yang tidak belang. Ngomongin atomisasi, droplet yang dihasilkan lumayan basah dan di sini masih tetap lembut. Saking lembutnya, overspray yang biasanya di ruangan itu sampai nggak kelihatan, di sini lumayan sedikit banget. Oke, karena kameranya sedikit ngeblur, di sini saya potong yang bagian ngeblur. Terus kita akan lanjut di bagian layer kedua. Layer kedua ini kita langsung dari titik yang terakhir B tadi kita menuju ke titik A. Terus untuk overlapnya di sini saya rapatkan lagi untuk yang layer kedua supaya dapat menutup dengan sempurna untuk lapisannya ya. Dan bisa dilihat sendiri di situ untuk gerakannya enggak pelan-pelan amat kayak Putri Solo dan enggak terlalu cepat. Jadi kita tetap mengikuti maunya si alat ini. Kalau maunya dia misalnya diajak ngebut bisa ya kita ajak ngebut, tapi kalau dia maunya biasa saja ya kita ajakin biasa saja. Kita nggak perlu ngebut amat. Yang penting masih konsisten dari jarak, overlap, ritme tetap konsisten. Oke lur, di sini pengecatan 2 layer saja. Sepertinya di sini catnya mampu diajak kolaborasi. Di sini cukup 2 layer sudah nutup dengan bagus ya. Dan bisa dilihat sendiri, saya nggak bohong dan saya nggak kurang-kurangi. Di sini untuk setelan saya masih di 2 bar dan nggak saya berubah. Dan untuk setelan spray gun saya tekankan lagi, di sini full wide open dari trigger sampai pattern saya buka pole. Untuk angin tetap tadi ya 2 bar. Rasanya 2 lapis saja sudah mantap. Daya tutupnya cepat, terus respon dari spray gunnya juga bagus. Oke, kita tinggal dulu untuk kira-kira 15 menit untuk ngilangin overspraynya ya, biar nggak pengap. Nanti kita jelasin. Terima kasih dulur masih menunggu di sini dan masih stay bersama Bayu Airbrush. Oke lur, ini setelah kita tinggalkan kurang lebih 15 menit. Nah, di sini ya untuk hasilnya seperti ini. Nah, kalau nanyain belang, nggak ada yang belang. Kotoran ya wajar, kotoran di atas media cat ini. Nanti kita koreksi lagi kan ini masih base, nanti kita koreksi seberapa layak base naik ke clear. Itu sudah pernah saya bahas, coba cek di video saya yang sebelumnya sudah saya bahas. Dan
pertanyaan untuk teman-teman yang sering di bagian sini ngupas. Di sini saya stop sampai di epoksi, terus saya tutup pakai solasi ya. Terus saya ingin menjawab yang tadi barusan WA, Mas, cat saya kok lambat keringnya. Nah, jadi kasusnya begini, saya tanya, dia pakai bahan NC, terus kendalanya si user ini mungkin di bagian tangkinya itu ada semacam kotoran atau entah apa. Nah, dia itu nafsu pengen ngilangin kotoran itu dengan ditimpa terus pakai cat. Akhirnya catnya ketebelan yang di bagian-bagian yang mungkin trouble itu ditambahin terus ketebelan. Akhirnya yang di area yang normal itu kering duluan, yang di sini nggak kering. Nah, itu jangan seperti itu ya lur. Jadi gini, saya sudah bahas kemarin, kalau memang kita selesai di 2 layer, udah stop aja. Nah, tunggu sampai kering, nanti kita koreksi. Kalau misalnya PU, ya kita koreksinya sesuai tingkat kecepatan daripada keringnya si PU. Kalau NC ya kita sesuaikan. Jadi kalau sudah kering baru kita koreksi. Misalnya butuh diamplas ulang, ya diamplas, nanti dilakukan pengecatan lagi apabila itu jenis metalik. Kalau jenis solid kayak gini, kayaknya asal tidak ada luka atau titik-titik atau kotoran itu aman ya. Jadi diamplas ukuran 2000 atau 1500 itu aman. Kalau untuk solid ya. Kalau untuk metalik ya mau nggak mau kita istilahnya ngecat lagi tipis-tipis untuk natain si partikel yang sudah kena amplas. Oke, di sini kita stop sampai di base saja karena di sini nanti ada macam gambar di sini sama tulisan. Nanti kita selesaikan dulu, terus kita lanjut ke pengekliran. Oke, untuk respon dari F55 kita pakai ngebase lumayan cepat responnya ya. Tapi kalau untuk ngomongin ritme, memang tadi nggak secepat yang teman-teman praktekin yang wes itu, karena jangan terjebak ya, karena kita menyesuaikan kemampuan si alat. Jadi gitu. Kalau memang alatnya ini nggak mampu diajak ngebut, ya nggak usah ngebut, slow aja. Yang penting ritme itu kalau misalnya santai, tapi jangan terlalu santai kayak ini ya, Putri Solo, nanti malah takut delewer atau trouble yang lain, atau nanti terjadi kayak mendung-mendung gitu. Kita tetap slow gini, seret. Bukan berarti nggak jalan-jalan, itu nanti akan terjadi ketebelan atau gimana. Terus kalau untuk overlap usahakan rapi. Misalnya overlap gini ya, kita anggap aja ini si pattern. Nah, kalau misalnya kita ngambil, tadi kan saya bilang ngambil dari pinggiran ini, kita kenyangin. Jadi pattern itu usahakan di tengah-tengah sini. Jadi jangan dipolkan sini ya, di tengah-tengah sini. Set, nanti kena semua. Nah, baru kalau sudah kita naik ke tingkatan di 30%-nya. Jangan dipaskan nih. Kalau misalnya sini terus pas sini, nanti pasti ada garis di sini. Jadi overlapnya rapiin ya. Oke, ini cukup 2 layer. Ternyata catnya cepet banget nutupnya. Kalau untuk bocoran cat saya pakai laba-laba. Ya, masih memang jenis NC sih. Nah, makanya itu kita tunggu kering dulu, nanti kita koreksi. Nah, apakah perlu perbaikan atau cukup diamplas, udah hilang untuk kotoran-kotoran yang di atasnya ini. Ini sih sudah kering sentuh ya. Oke, terima kasih Mas Kajini Painting sudah dilurusin dan saya sudah praktekin. Semoga videonya selalu bermanfaat. Dan untuk Mat Codel jangan berkecil hati, karena hati kecil itu nanti kalau ketumpuk-tumpuk masalah jadi kebek meledos. Oke, semoga videonya bermanfaat. Saya pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.